Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufri, NIM 21032110089. Saya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021, Fakultas Pertanian di Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah. Untuk yang pertama itu adalah peranan bahan organik di dalam tanah. Memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. Yang pertama, membentuk agregat tanah. Kedua, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah. Yang ketiga, memperbaiki kompaksi tanah. Yang keempat, mampu menyerap air yang tinggi. Untuk selanjutnya itu memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, yang terdiri dari sebagai sumber hara atau nutrisi, dapat menetralkan keasaman dan bebasan tanah. Yang ketiga, meningkatkan ketika tanah dan meningkatkan ketersediaan hara. Selanjutnya itu memperbaiki sifat-sifat biologi tanah. Nah, di sini terdapat 4. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. Yang kedua, menjaga kesehatan tanah. Yang ketiga, sebagai bahan remediasi tanah dan menambah kandungan humus tanah. Untuk mikro itu terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah mikrofauna tanah, yaitu bakteri tanah. Reproduksi umumnya melalui pembiakan aseksual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk 2 sel kembar. Beberapa contoh kelompok fungsional, yaitu yang pertama itu adalah bakteri decomposer atau Bacillus sp, memiliki aktivitas enzim amilase, selulase, dan protease yang berperan penting mempercepat dekomposisi bahan organik. Yang kedua, bakteri mutualis, yaitu bakteri penambah nitrogen, simbiotik rhizobium, non-simbiotik azotobacter. Yang ketiga, bakteri patogen, R. solanacearum, layu pada kacang tanah. Bakteri lithotrof atau homeotrof, memperoleh energi dari senyawa N, S, dan Fe. Selanjutnya, fungsi tanah tersusun dari filamen panjang atau hifa. Hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium atau terlihat seperti akar. Dinding sel berfungsi tersusun dari kitin dan glukan. Untuk kelas fungi sendiri itu ada beberapa, yaitu Omcetes, parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan. Yang kedua, Zygomycetes, jamur darat yang menghasilkan spora non-motilil atau tidak dapat bergerak sendiri, disebut zygospora. Yang ketiga, Ascomycetes, beberapa bersifat sporotrof dan parasit tanaman. Yang keempat, Deuteromycetes, mempunyai hifa dan berproduksi aseksual. Yang kelima, Basidiomycetes, berperan dalam dekomposisi kayu dan serabah di hutan. Yang ketiga, Actinomycetes, merupakan bakteri yang mirip seperti jamur. Untuk ciri-cirinya sendiri itu dinding sel seperti bakteri gram negatif, memiliki meselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu Rhodopsosus, Nosardia, Frankia, Streptomyces. Yang keempat itu adalah nematodes atau cacing yang tidak bersegmen. Untuk panjangnya sendiri itu 1 mm dengan diameter 15-35 mikro. Untuk peranannya sendiri yaitu siklus hara, nomentada pemakan jamur dan bakteri dapat penghasilan ion amonium. Distribusi mikroba dapat membantu penyebaran mikroba hidup atau dorman yang menempel pada permukaan. Sumber makanan bagi predator yang lebih tinggi, menekan penyakit. Predator bakteri atau fungi penyebab penyakit tular tanah. Untuk makro yang kedua itu adalah makrofauna tanah. Yang pertama itu adalah cacing tanah. Peran cacing tanah tersendiri itu ada 3, yaitu mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, bioturbasi atau memperbaiki struktur tanah.
meningkatkan aerasi dan drainase. Yang kedua itu adalah rayap. Untuk peranannya sendiri itu berkontribusi pada pertukaran oksigen, karbon dioksida, NSP dan sebagainya. Dekomposer selulasa kayu, penyedia makanan bagi organisme lain. Yang ketiga itu adalah hewan pengerat. Untuk peranannya sendiri itu menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah. Yang ketiga itu memperbaiki drainase dan aerasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.